Umat beriman yang terkasih, halo, hai. Jumpa lagi dengan saya dalam percikan kebijaksanaan SMS spesial malam Sabtu. Dari rumah produksi Kendel Musafir, Banjarbaru, saya sampaikan percikan kebijaksanaan ini. Tapi ingat, sebelum berlanjut, saya menyampaikan tetap menjaga jarak aman, selalu menggunakan masker, dan menaati protokol kesehatan. Ingat juga, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Tekan tombol loncengnya supaya tetap mengikuti percikan kebijaksanaan SMS. Bagaimana kisah SMS minggu ini? Mari kita mendengarkan bersama-sama. Di hari raya Santo Yosef ini, saya ingin berbagi cerita tentang kisah perjalanan. Pada suatu malam, ada seorang bapak pengusaha sedang melakukan perjalanan dengan pesawat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika sudah mulai terbang, tanda awal dari masalah yang akan dihadapi sudah tiba ketika tanda dalam pesawat pasang sabuk pengaman itu menyala. Kenakanlah sabuk pengaman Anda. Kalau kita berpergian dengan pesawat, kita sudah tahu kalau tanda itu hidup atau lampunya menyala, itu artinya ada turbulensi, ada gangguan cuaca dalam perjalanan. Tidak lama kemudian, suara dari pramugari dengan tenang mengatakan, "Para saudara, kita pada saat ini belum dapat menghidangkan minuman karena kita sedang mengalami sedikit goncangan udara. Tolong pastikan bahwa Anda telah mengenakan sabuk pengaman Anda." Bapak itu mengamati para penumpang dalam pesawat itu, dan menjadi jelas bahwa banyak dari penumpang mulai gelisah. Tidak lama kemudian, suara dari pramugari mengatakan lebih lanjut, "Kami mohon maaf bahwa pada saat ini kami belum dapat menghidangkan makanan. Goncangan udara masih kita alami." Tidak lama kemudian datang badai dengan segala kekuatannya. Letusan-letusan menyeramkan dapat didengar di atas gemuruhnya mesin pesawat. Kilat-kilat menerangi malam yang gelap gulita, dan dalam sekejap mata pesawat diombang-ambingkan, ibaratnya ya sebuah gabus yang terbang di angkasa. Pada satu saat pesawat diangkat ke atas untuk kemudian dijatuhkan, seakan-akan mau runtuh dan jatuh. Bapak pengusaha itu mengaku bahwa ia pun merasa amat tidak nyaman dan dihinggapi perasaan takut yang luar biasa seperti para penumpang yang lain. Ia berkata, "Tatkala saya mengamati sekeliling, saya melihat bahwa semua penumpang merasa cemas. Ada yang sedang berdoa. Mereka sadar bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang tidak enak. Bahkan banyak penumpang yang meragukan apakah mereka akan tiba dengan selamat, apakah mereka akan melewati badai itu dengan selamat." Tiba-tiba, bapak pengusaha itu melihat seorang anak perempuan kecil. Kelihatannya anak ini sama sekali tidak terpengaruh dengan badai yang sedang mengamuk itu. Ia duduk bersila
dan sedang membaca buku. Agaknya bagi dia segala sesuatu biasa-biasa saja, kelihatan tenang dan damai. Kadang-kadang ia memejamkan matanya untuk kemudian membaca buku lagi. Lalu sekali-sekali ia merentangkan kedua kakinya. Nampaknya tidak ada rasa cemas sedikit pun ada pada anak itu. Pesawat itu pun dihempaskan badai dan diombang-ambingkan ke kiri dan ke kanan, naik dan turun dengan sangat menakutkan. Bila semua orang dewasa menjadi takut setengah mati, anak kecil yang luar biasa ini tetap tenang dan sama sekali tidak menunjukkan ketakutannya sedikit pun. Bapak itu hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat, dengan apa yang ia saksikan. Tidak mengherankan tatkala pesawat itu akhirnya mendarat dengan selamat di tempat tujuannya. Para penumpang mengucap syukur dan berbondong-bondong meninggalkan pesawat. Penasaran, bapak ini mencari kesempatan untuk berbicara dengan anak perempuan yang luar biasa. Setelah memberi komentar tentang badai dan keadaan dalam pesawat pada saat itu, ia bertanya, mengapa anak itu tidak merasa takut sedikit pun? Anak gadis kecil itu dengan lugu menjawab, "Tuan, ayah saya, bapak saya adalah pilot pesawatnya. Dan saya yakin ia akan membawaku pulang dengan aman dan selamat." Para saudara dan saudariku yang terkasih, dalam hidup kita ada banyak badai yang menghempas kita dan yang dengan mudah dapat membuat langit kita menjadi gelap serta membuat pesawat kita tergoncang-goncang tanpa kita dapat mengendalikannya. Kita semua pernah mengalami saat-saat yang menakutkan, saat-saat yang menegangkan itu. Pesannya dalam hal ini, hendaklah kita tidak lupa bahwa Tuhanlah pilot kita. Tuhanlah yang mengemudikan jalannya pesawat hidup kita. Dan kalau kita berserah, Dia akan membawa kita pulang dengan selamat. Pada hari raya Santo Yosef ini, kita belajar juga beriman, belajar juga taat dalam diri Santo Yosef. Yosef juga mengalami badai dalam kehidupannya, dalam relasinya dengan Maria, dengan Bunda Maria. Tetapi pada akhirnya, sesuai dengan perintah Tuhan Sang Pilot, Yosef taat dan melaksanakannya, dan badai itu dapat segera berlalu. Yosef mengambil Maria sebagai istrinya dan hidup berjuang menjadi bapak pengasuh bagi Yesus dalam keluarga kudus Nazaret. Tetap semangat, salam sehat, dan jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus, Sang Pilot kita, memberkati kita semua. Amin.